Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Kresna Bayu Nugroho. Saya dari Ilmu Komunikasi Paralel 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah karakter Islam. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan macam-macam najis. Macam-macam najis yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mughalladah, yaitu najis yang besar ataupun najis yang berat. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, yaitu najis yang pertengahan ataupun sedang. Dan yang terakhir najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Adapun yang najis mughalladah itu contohnya seperti ludah anjing ataupun daging anjing dan apa yang semua yang dihasilkan dari binatang anjing tersebut. Dan yang kedua yaitu najis yang ringan. Najis yang ringan yaitu contohnya seperti kencingnya anak bayi laki-laki, yang dimana bayi tersebut belum mengkonsumsi sebuah makanan. Jadi dalam arti bayi tersebut masih mengkonsumsi air susu ibu. Dan yang ketiga yaitu najis yang sedang. Najis yang sedang yaitu najis mutawassithah. Itu contohnya seperti yang dimaksud dengan mutawassithah itu yang najis bukan dari hewan anjing dan bukan dari anak bayi kecil laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi artinya najis pertengahan ini selain dari kedua najis tersebut, yaitu apa saja contohnya. Yang pertama yaitu istinja, kencing, muntah, dan seterusnya. Itu untuk klarifikasi macam-macam hadis dan cara mensucikannya. Selanjutnya yaitu macam-macam air toharoh. Air toharoh itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat mata air, dan yang kelima air salju atau es, yang keenam air embun, dan yang terakhir air sumur. Dan penjelasan terkait hadis kecil dan hadis besar. Hadis kecil itu hadis yang dimana syarat untuk mensucikannya itu dengan cara berwudu. Adapun hal-hal yang membuat hadis kecil itu yang pertama yaitu kencing ataupun buang air besar dan muntah, dan bisa jadi ketiduran terlalu lelap. Ketiduran terlalu lelap itu memicu terjadinya sebuah hadis kecil, dan cara mensucikannya yaitu dengan cukup berwudu saja. Dan selanjutnya hadis besar. Hadis besar hadis yang dimana diwajibkan untuk bersuci, yaitu dengan cara mandi wajib. Adapun hal-hal yang memicu terjadinya hadis besar yaitu yang pertama nifas, yang kedua haid, yang ketiga hubungan suami istri, dan selanjutnya yaitu praktek wudu dan syarat-syarat serta rukun wudu dengan baik dan benar. Dan untuk syarat-syarat wudu yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua muyayiz atau sudah balik, yang ketiga itu tidak melakukan hadas besar, dan yang keempat menggunakan air yang suci serta mensucikan, dan yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk terkenanya kulit pada bagian yang diharuskan terkena dalam wudu tersebut. Dan adapun rukun-rukun wudu yaitu yang pertama niat wudu, yang kedua membasuh muka
muka, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, dan yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam dilakukan secara tertib, yaitu dilakukan secara berurutan ataupun beraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasi asgori fardhu lillahi ta'ala. Amin. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu soal yang kedua terkaitan tentang jelaskan dan mempraktekkan sholat serta penjelasan syarat, rukun, dan sunnah dan hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang kelima ruku dengan tumaninah. Yang keenam i'tidal dengan tumaninah juga. Dan selanjutnya sujud dengan tumaninah dan duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, serta tasahud akhir dan membaca salawat kepada Nabi, dan juga memberi salam, dan yang terakhir dilakukan secara tertib, yaitu secara berurutan. Itu syarat itu rukun dalam sholat. Adapun syarat-syarat dalam sholat yaitu yang pertama niat, yang kedua Islam, yang ketiga sudah akhir balik, yang keempat suci dari hadas besar maupun hadis kecil, yang kelima suci badan, pakaian, serta tempat yang dilaksanakan untuk sholat itu. Dan yang keenam masuk waktu sholat, dan yang ketujuh itu menutup aurat, dan yang terakhir yaitu menghadap ke arah kiblat. Itu untuk syarat-syarat sholat. Dan yang terakhir tentang hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama bicara dengan sengaja, yang kedua melakukan gerakan di luar sholat secara berlebihan, yang ketiga berhadas baik kecil maupun yang besar, dan yang keempat membuka aurat, dan yang kelima mendahului imam. Itu untuk perkara hal-hal yang membatalkan sholat fardu sendiri. Berikut video praktek sholat dengan baik dan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzina kafaru as-samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertanyaan yang ketiga yaitu memberikan foto terkait sholat taraweh berjamaah di rumah. Itu ini fotonya. Dan selanjutnya yang soal nomor keempat yaitu jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Baik, yang pertama yaitu syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa itu Islam, yang kedua taklif atau orang yang sudah balik dan sudah berakal, dan yang ketiga itu orang yang mampu untuk berpuasa. Itu syarat-syarat puasa. Dan selanjutnya rukun-rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama niat untuk berpuasa, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu hal yang membatalkan puasa itu ya. Dan selanjutnya sunnah dalam puasa. Yang pertama menyegerakan dalam berbuka puasa, yang kedua hendaknya berbuka dengan kurma ataupun dengan air, dan yang ketiga itu melakukan makan sahur, dan yang keempat meninggalkan perkataan yang kotor, dan yang kelima membaca doa ketika berbuka puasa, dan yang keenam hendaknya banyak melakukan sedekah serta membaca Al-Quran dan berinfak di masjid. Itu untuk sunnah-sunnah dalam puasa. Dan selanjutnya hal-hal yang membatalkan dalam puasa itu, yang pertama makan minum dengan sengaja, yang kedua memasukkan benda ke dalam mulut dan tembus ke dalam perut, dan yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat melakukan hubungan intim secara sengaja, dan yang kelima yaitu haid dan nifas, dan yang terakhir gila dan murtad. Itu hal-hal yang membatalkan dalam melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya nomor 5 yaitu praktekkan wirid sesudah sholat, membaca doa kedua orang tua dan belajar, dan serta doa setelah sholat fardu, yaitu videonya setelah ini. 3. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, ilayya anta maulana subhanallah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Allahumma inni salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, kita sudah sampai ke nomor terakhir, pembahasan yang terakhir, yaitu nomor 6, yaitu tentang jelaskan yang dimaksud dengan zakat, infak, dan sedekah, serta foto zakat dan infak yang sudah kalian lakukan. Baik, saya akan menjelaskan pertama, yaitu tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat itu kewajiban terkait harta dikeluarkan dengan jumlah tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat itu sendiri di dalamnya itu terdiri dari syarat-syaratnya dengan syariat-syariat tertentu. Jadi kita melakukan zakat itu tidak boleh melakukan dengan seenaknya ataupun dengan sembarang, karena di sisi lain zakat tersendiri ada syariat-syariat dalam melakukan zakat tersebut. Selanjutnya infak. Infak itu terbagi menjadi dua. Infak itu menjadi dua, yaitu infak yang sunnah dan yang wajib. Apa itu infak yang wajib? Infak yang wajib itu seperti infak ketika seorang suami menafkahi seorang istri. Itu sama aja termasuk dengan infak, tapi tergolongnya infak yang wajib. Jadi infak itu segala sesuatu yang kita keluarkan, baik berupa benda, uang, ataupun lain. Tapi infak itu bersifat pemberian kita yang bersifatnya materi. Jadi infak itu ada yang kita berikan kepada orang tersebut. Kembali lagi, infak yang sunnah. Apa itu infak yang sunnah? Infak yang sunnah itu seperti ketika seorang anak memberikan nafkah kepada seorang ibu. Itu termasuk infak yang tergolongnya infak sunnah. Tapi ketika kita melakukan infak sunnah, itu seharusnya kita sudah melakukan infak yang wajib terlebih dahulu. Jadi ketika infak wajib sudah kita tunaikan, baru boleh kita melakukan infak sunnah tersebut. Dan ada lagi, yaitu infak yang umum. Infak yang umum itu bersifatnya yang selain dari ketiga itu. Misal memberikan donasi untuk pembangunan masjid, atau memberikan makanan kepada tetangga, dan seterusnya. Itu berkaitan tentang infak. Dan yang terakhir yaitu tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu dalam ilmu fikih yaitu kullu ma'rufin sedekah. Jadi semua hal yang kita lakukan bersifatnya kebaikan itu termasuknya sedekah. Jadi infak itu sedekah, zakat itu sedekah. Karena apa? Karena itu adalah hal-hal yang bersifatnya kebaikan. Jadi sedekah itu maknanya umum dan memiliki sifat di dalamnya itu berupa sebuah kebaikan. Bisa jadi sholat ataupun baca Quran, itu termasuk ke dalam sedekah. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.